Halo teman-teman teruna yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kalian semua? Pastinya luar biasa. Kakak harap kalian dalam kondisi sehat, semangat, karena pada saat ini kita akan masuk ke dalam kehadiran Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan bersekutu kepada Tuhan. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Kami yang bersuka cita pada pagi hari ini mengucap syukur kepadamu Bapa untuk waktu yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini sampai pada akhirnya dengan tidak kekurangan suatu apapun. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memuji dan memuliakan nama. Amin. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini dalam Mazmur pasalnya yang ketiga, ayat 4 sampai ayat yang kelima, kita bacakan sebagaimana Mazmur dibacakan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Saat ini ya Bapa, di hadapan kami sudah tersedia Alkitab untuk bersama-sama kami baca dan renungkan bersama. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan marifat-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar bersama-sama kami semua dapat memahami, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Hosea pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memahami kitab Hosea dalam Perjanjian Lama, isinya yang bertemakan tentang penghukuman dan kasih penembusan Allah bagi umatnya. Hosea merupakan salah satu nabi sangat kecil yang memiliki arti nama yaitu keselamatan. Arti nama Hosea itu adalah keselamatan. Ia dipercayakan oleh Allah untuk melayani kerajaan Israel Utara secara khusus karena kehancuran rohani dan moral yang terjadi di sana pada saat itu. Secara garis besar, kitab Hosea berisi tentang sebuah penghukuman dan kebinasaan yang akan menimpa umat yang telah berdosa. Hosea menjalankan tugas sebagai nabi di masa pemerintahan Yerobeam II dan 4 raja Yehuda yang lain. Karena itu, tujuan nubuat Hosea merupakan cara Allah untuk mengingatkan bangsa Israel agar mengalami pertobatan dari perilaku penyembahan berhala. Lalu kitab ini secara langsung juga hendak mengingatkan kita semua bahwa penghukuman Allah bagi umatnya yang berdosa sekalipun itu pasti akan Dia berikan. Namun demikian, setelah Allah menghukum umatnya, Ia tidak akan membiarkan mereka selamanya dalam penghukuman. Ada masa dan waktu Allah melakukan penebusan dan pemulihan hidup bagi umat yang sungguh-sungguh mau bertobat kepadanya. Mari bersama-sama kita lihat dalam kitab yang sudah kita bacakan tadi, Hosea 6 ayat 1-3, merupakan teks yang secara jelas menunjukkan tindakan-tindakan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan umatnya. Pada ayat 1 diingatkan bahwa penghukuman yang dialami oleh umat itu berasal dari Allah. Hidup dalam penghukuman bukan hal yang mudah, karena itu merupakan kehidupan yang penuh dengan kebinasaan. Nabi Hosea hendak mengingatkan bahwa kebinasaan hidup dalam penghukuman akan berakhir ketika umat sungguh berbalik kepada Allah yang telah menghukum mereka. Umat diajak untuk mengenal Allah secara sungguh-sungguh, karena Ia yang menghukum mereka adalah Allah yang juga akan menebus umatnya dari penghukuman. Ia bahkan akan memulihkan kehidupan umatnya jika mereka sungguh-sungguh datang berbalik dan terus melakukan pengenalan akan Dia dengan benar. Selanjutnya yaitu ayat yang kedua, Nabi Hosea semakin memberikan penegasan kepada umat bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan pemulihan bagi mereka, yaitu kehidupan yang baru. Kehidupan umat Israel dalam penghukuman diibaratkan seperti telah mati. Umat sendiri pun tidak bisa menghidupkan kehidupan mereka yang telah mati. Hanya Allah yang sanggup menghidupkan mereka kembali. Dan dalam hal ini, Nabi Hosea mau mengatakan kepada umat Israel bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk membebaskan dan menghidupkan mereka kembali dalam kehidupan yang baru.
Namun demikian, kehidupan baru hanya bisa dirasakan oleh umat ketika mereka sungguh-sungguh berani berbalik secara total hanya kepada Allah. Umat dituntut untuk bukan hanya sekedar tahu tentang Allah saja, tetapi harus lebih sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan umat juga harus mau mencari Allah tanpa syarat apapun. Karena kesungguhan umat dalam mengenal Allah akan membuat mereka mengalami perjumpaan mereka dengannya. Hal itu akan membuat umat melihat kehadiran Allah yang nyata seperti fajar, bahkan seperti hujan yang mengairi bumi saat kekeringan. Perjumpaan dengan Allah merupakan sebuah pengalaman iman yang sangat berharga dalam kehidupan umat. Karena perjumpaan dengan Allah akan membawa pemulihan dan sukacita hidup. Kekayaan pengalaman iman juga yang akan dialami oleh mereka yang telah lanjut usia. Hari ini, tanggal 12 Oktober, merupakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau Pelkat PKLU yang biasa kita sapa. Dalam HUT Pelkat PKLU ini, kita diajak belajar dari pengalaman iman kaum lanjut usia yang senantiasa memiliki ketekunan untuk secara sungguh-sungguh mengenal Allah Tritunggal dalam kehidupan mereka. Biasanya kalau kita beribadah di hari Minggu, kita suka melihat para oma, opa rajin datang di pagi hari. Ketika kita sampai di gereja, mereka sudah terlebih dahulu sampai di gereja. Segala sesuatunya sudah mereka persiapkan, mulai dari pakaian yang akan mereka pakai, ataupun persembahan yang akan mereka berikan kepada Tuhan. Salah satu hal yang patut kita contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita akan berjumpa melayani Tuhan. Ada banyak contoh dan cara serta komitmen pribadi kita masing-masing untuk lebih mengenal Yesus. Kesungguhan mencari dan mengenal Allah Tritunggal membuat kaum lanjut usia memiliki kekuatan untuk selalu menjadi saksinya dan mengalami berbagai sukacita serta pemulihan hidup yang mendatangkan damai sejahtera meskipun di tengah berbagai tantangan. Kita juga sebagai teruna diajak untuk meneladani kaum lanjut usia yang selalu tekun mengenal Allah Tritunggal secara sungguh. Mari teruna-teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus saling menguatkan satu sama yang lain, lebih sungguh mengenal Allah, serta menjalankan komitmen yang kita miliki dengan mencontoh sikap para oma opa kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku
selalu, Yesus Juru Selamatku. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, dengan anugerah nafas kehidupan yang Engkau berikan ini, kembali kami berseru kepadamu, mengucap syukur limpah banyak terima kasih untuk seluruh berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini, bersama-sama dalam persekutuan hari Minggu, persekutuan teruna. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tilik dan lawat setiap pribadi kami lepas pribadi, lewat situasi yang boleh Engkau izinkan terjadi di tengah-tengah kami. Dalam keadaan saat ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam setiap kekuatan dan kesehatan. Dalam masing-masing kami mempertahankan kesehatan kami di tengah-tengah wabah penyakit COVID-19 ini. Berikanlah kesembuhan bagi mereka ya Tuhan, yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Dan jauhkan kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dari penyakit ini. Biarlah para ilmuwan nantinya secepatnya akan menemukan obat yang terbaik untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teruna-teruna dalam masa pendidikan mereka. Di tengah-tengah situasi saat ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk boleh belajar lewat internet ataupun gadget ataupun media apapun. Berkati pula pada orang tua kami yang senantiasa membimbing kami. Kekuatan dan kesehatan juga Engkau berikan kepada mereka. Untuk gereja kami ya Tuhan, dalam proses pembangunannya, panitia yang ada saat ini, kiranya Engkau berkati donatur yang ada, tangan-tangan yang sudah boleh memberi. Engkau berkati ya Tuhan, agar pembangunan di GPIB Kartika Sejahtera khususnya boleh terus berjalan dengan baik. Kami pun para kakak layan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menguatkan iman percaya kami, menambah-nambahkan hikmat dan marifat-Mu kepada kami ya Tuhan, agar kami mampu membimbing anak-anak layan kami untuk masuk ke hadirat Tuhan, serta menjalankan renungan firman-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, ada banyak pergumulan yang ingin kami panjatkan kepadamu, namun kami yakin dan percaya Engkau yang lebih mengetahui setiap pergumulan kami. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit yang sedang dialami, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami, menopang kami ketika kami lemah, memampukan kami untuk menjalani hari-hari anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.